Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang 3 doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Doa apa yang diucapkan Jibril saat itu? Untuk siapa doa tersebut ditujukan? Dan mengapa Rasulullah mengamini doa tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan naik ke mimbar, ketika beliau menaiki tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, lalu beliau menaiki tangga yang kedua dan berkata amin, dan ketika menaiki tangga yang ketiga, kembali beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata, amin, amin, amin." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin." Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba, jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata kembali, celakalah seorang hamba, jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersholawat untukmu. Maka aku pun berkata, amin. Anak-anakku sekalian, hadis ini menjelaskan doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan, celakalah seorang hamba, setidaknya memiliki 2 makna, yaitu, ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan berlimpah dan buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang dibicarakan malaikat Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, yaitu bulan Ramadan, kedua orang tua, dan Rasulullah yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayo nak kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Kalimat, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan panen kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah atau kesucian. Namun banyak umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan tetapi kefitrahan jiwanya tidak kembali. Justru, tetap, dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat, celaka. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan selainnya. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab, ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Ibadah puasa dan ibadah di malam hari yang dilakukan dengan penuh keimanan menjadi faktor utama pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, "Man soma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min yambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis syahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah memuliakan orang tua. Kalimat, celakalah seorang hamba, jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga, menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya.
Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan dengan jaminan surga bagi anak yang setia membahagiakan dan merawatnya hingga akhir hayat. Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku baik terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana," yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Al-Isra, ayat 23. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu." Perintah berlaku ihsan dan berterima kasih kepada kedua orang tua merupakan kewajiban tanpa melihat batas usia orang tua. Meski keduanya telah wafat, maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak, tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan keduanya, mendoakan, atau bersyadakah untuk keduanya. Dan yang ketiga, yang dibicarakan malaikat Jibril tersebut adalah keutamaan sholawat. Kalimat, "Celakalah seorang hamba, jika namamu wahai Muhammad, disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersyalawat untukmu," menjelaskan tentang keutamaan membaca syalawat kepada Rasulullah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib berterima kasih atas perjuangan beliau serta beretika baik dengan bersyalawat ketika nama beliau disebut. Bersyalawat setiap kali disebut nama Nabi Muhammad tidak bisa dipandang ringan, karena disitulah kualitas kecintaan kita kepada beliau. Perintah bersyalawat memiliki kemuliaan tersendiri dalam Al-Quran, bahkan Allah dan para malaikatnya selalu bersyalawat dan memerintahkan umat Islam untuk bersyalawat. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.